حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan selam, ikan sepat, berenang-renang di tepi sungai. Kalau salam dijawab kok kurang semangat, boleh dong diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah zuhur Masjid Al-Falah rahimakumullah. Baru saja kita libur panjang dalam rangka Idul Adha disambut atau disambung dengan hari Tasyrik. Banyak yang di antara kita menyembelih hewan kurban, bahkan dagingnya mungkin belum habis. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bukan sekedar menyembelih kurban, tetapi spirit yang sebenarnya adalah menyembelih egoisme kita di lingkungan keluarga maupun lingkungan kerja kita. Yang ingin pertama saya sampaikan adalah spirit berkorban. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail bukanlah cerita tentang menumpahkan darah, bukan drama Arabika. Tetapi itu perintah uji keikhlasan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengorbankan sesuatu yang dicintai. Bagi Ibrahim, kecintaan tertinggi itu adalah anaknya bernama Ismail. Namun bagi kita hari ini, Ismail kita bisa jadi egoisme, gengsi, harta, jabatan, perniagaan yang kita khawatirkan kerugiannya. Dan bahkan egoisme kita hari ini adalah semua yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah dan membuat kita untuk susah mengalah dan beradaptasi. Egoisme memang dalam Al-Quran tidak ada terjemah egoisme. Tetapi Allah mensiratkan bentuk egoisme yang merusak itu dalam surah At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah wahai Muhammad, jika ada di antara kalian, bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, ashiratukum, kaum kerabatmu, dan harta yang kau kumpulkan, aset-aset, dan perniagaan yang kau khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu senangi lebih kau cintai ketimbang Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah menurunkan azabnya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jamaah rahimakumullah, poin pentingnya, poin tajamnya adalah Allah nggak butuh dagingnya atau darahnya. Yang sampai kepada Allah itu adalah tuanya. Lan yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum.
Allah tidak butuh, tidak akan pernah sampai kepada Allah darahnya, dagingnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah di antara kamu sekalian. Oke? Oleh karena itu, kalau hewan sudah disembelih, tetapi ego masih hidup menyala di dalam diri kita, merasa paling penting, paling benar, paling berpengaruh, paling hebat, maka spirit korban itu belumlah selesai. Meskipun dagingnya sudah habis kita konsumsi. Kenapa perlu disembelih? Egoisme menghambat harmoni dalam keberagaman kita berbangsa, pun di lingkungan kerja ataupun di lingkungan keluarga. Karena sikap ini mendorong seseorang untuk selalu mementingkan diri sendiri dan mengabaikan hak atau perasaan orang lain. Jemaah rahimakumullah, oleh karena itu ayo kita kenali wajah egoisme yang sering kita pelihara. Egoisme itu licik. Maksudnya jarang datang dengan nama ego. Tetapi dia datang sembunyi dengan alasan yang kelihatannya masuk akal. Pertama adalah egoisme waktu dan kepedulian. Para bapak, para orang tua, para ayah rajin ke masjid. Tetapi di rumah nggak peduli kepada anak, nggak peduli kepada istri, cuek kepada orang tua, kepada kerabat, maupun kepada tetangga. Padahal Allah langsung menghubungkan antara tauhid, antara takwa dengan berbuat baik kepada tamu, tetangga, maupun kerabat kita. Sering kita dengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jarahu wal yukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu, muliakanlah tetangga, muliakanlah keluarga. Tetapi kemudian dengan alasan sibuk atau pura-pura sibuk atau sok sibuk, kita abai terhadap keluarga. Bukan menuduh. Survei yang dilakukan oleh timnya Bu Eli Risman tentang orang-orang para bapak di perkotaan disebut bahwa ayah berkomunikasi dengan anak itu rata-rata 19 menit per hari. Apakah dia minggat? Enggak. Pulang ke rumah. Datang di rumah, badannya di rumah, hadir secara fisik, tetapi tidak hadir secara emosional dan spiritual dalam waktu dan jumlah yang cukup di hadapan anak-anaknya. Ngomong itu rata-rata 19 menit per hari. Bagaimana anaknya menjadi soleh kalau bapaknya ngomong dengan anak itu hanya 19 minutes as a father. Itulah maka yang dikhawatirkan banyak buku terjadi. Indonesian is the fatherless country. Indonesia negara tanpa ayah. Bukan banyak jandanya, tetapi ayah ada, ayah tiada. Ayah pulang ke rumah, tetapi tidak ada komunikasi, tidak ada peduli, tidak ada pelukan, tidak ada pujian kepada anak-anaknya. Belakangan karena bapak gak mulih, ibu melok-melok balas dendam. Emang yang bisa selingkuh bapak tok, aku ya iso emansipasi kok gitu ya. Maka muncul belakangan motherless country. Negara yang tanpa mama. Bagaimana mungkin ya bapak nggak ada, ibu nggak ada. Siapa yang akan diteladani oleh anak-anak kita? Itu yang kemudian dikhawatirkan, bukan disebut dengan bonus demografi, tetapi bencana demografi. Anak-anak muda banyak, tetapi rusak akhlaknya, ya, rusak adabnya, yang disebut dengan the lost generation, generasi yang hilang. Lanjut. Kedua, egoisme harta.
kita bersedekah. Kita tahu bahwa umat Islam sak temene nggak boleh senang sendirian. Idul Fitri nggak boleh senang sendirian. Eling tonggo teparo dengan memberi zakat fitrah, zakat mal maupun giving, pemberian-pemberian yang lainnya. Ketika Idul Adha kita juga nggak pantas pamali senang sendirian. Karena itu diperintah untuk menyembelih kurban, berbagi kepada kerabat, tetangga maupun teman-teman di sekitar kita. Namun, ada egoisme dalam harta yang sering kali sembunyi dalam diri kita, yaitu hitung-hitungan. Jangan sampai gue rugi. Karena sedekah yang kemudian hitung-hitungan itu pahalanya akan hilang semuanya. Maka kemudian orang yang mengundat-ngundat pemberian tidak ikhlas ya. Apalagi harus dimuat, dipublikasi supaya viral. Bahwa saya sudah memberikan sapi 1.000 lebih gitu. Lalu diundat-undat ya. Itu akan hilang. Apalagi kalau bukan uangnya sendiri, uangnya APBN, ya, nggak bisa itu ya, kira-kira begitu. Allah memberikan dua tipe manusia dalam surat Al-Lail adalah orang yang memberi karena takwa, kedua yang kikir karena merasa semua hartanya adalah harus hasil keringat sendiri. Berikutnya adalah egoisme pendapat. Jika menyembelih hewan adalah sama dengan latihan menyembelih ego, maka ada beberapa piranti yang harus kita siapkan. Menyembelih hewan itu butuh pisau yang tajam. Kedua, butuh niat yang ikhlas karena Allah. Tetapi menyembelih egoisme adalah butuh muhasabah dan ilmu. Yang kedua, perlu ikhlas, bukan cari muka. Nah, banyak orang-orang yang egoisme pendapat, seolah-olah dia akan dapat panggung dan lain sebagainya. Tidak hanya dia nggak bisa dikalahkan, kadang-kadang malah pendapat anak buah itu diklaim sebagai pendapatnya sendiri. Ya, karena apa? Takut kehilangan ego, panggung dan kehebatannya. Padahal ketika memimpin pabrik kertas Adi Prima, saya berperilaku sebaliknya. Ketika ada rapat, ada masalah, lalu harus diambil keputusan, saya mengutip pendapat anak buah tadi. Ya, Pak Cahyo mengatakan begini solusinya, risikonya ini. Pak Hartanto, anak buah saya, pendapatnya begini ya, dengan segala risikonya. Saya kutip semuanya ya. Saya memilih setuju dengan pendapatnya Pak Cahyo karena mitigasi risikonya lebih gampang, lebih ringan. Saya kutip semuanya. Apa yang terjadi? Apakah ego saya hilang? Tidak. Apakah peserta rapat melecehkan saya? Tidak, malah menghargai. Pemimpin yang betul itu kayak Pak Misbah. Ya, tidak mengklaim pendapatnya anak buah, menghargai anak buah. Orang yang saya kutip namanya senengnya ndak karu-karuan, adapun yang lain menghargai bahwa saya orang yang menghargai pendapat orang, tidak mengklaim pendapat anak buah sebagai pendapat diri sendiri. Artinya tetap dihargai kalau kita menghargai pendapat orang lain. Baik, oleh karena itu maka mari pasca Idul Adha ini kita bawa pulang tidak hanya daging, tetapi kita bawa pulang 3 jurus sederhana, yaitu jurus aksi untuk menyembelih egoisme diri. Pertama, yuk kita latihan mengalah sehari atau 1 kali sehari. Mengalah 1 kali sehari untuk menyembelih egoisme. Bapak Ibu yang kami hormati, di rumah, di jalan, nyetir, di grup WA keluarga, pilih kalah debat demi damai.
Karena orang mukmin bukan ia orang yang suka mencela dan berkata kotor. Ya, kata sebuah hadis. Berkata baik, memuji kalau nggak bisa diam. Rasulullah bersabda, "Man yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik, yang benar, kalau nggak bisa diam. Rasulullah memuji istrinya setiap hari dengan panggilan ya Humaira. Sering saya sampaikan di sini. Masih ingat? Ya, wahai pipinya yang merah delima. Mak-mak zaman now mencoba meniru Aisyah. Pipinya dimerah-merah dengan blush on. Kadang-kadang kemerahan, kadang-kadang gak roto pisan. Ya. Kadang-kadang merahnya bukan merah delima, kebablasan merah buah naga. Ya. Tapi sedihnya gak pernah dipuji sama suaminya. Kasihan deh lu, kira-kira gitu ya. Bahkan ada seorang teman yang istrinya itu jelas-jelas minta dipuji. Dia mau kondangan pakai baju baru, motif baru. Sambil muter-muter di depan cermin begitu, minta dipuji. Papa, kalau pakai baju ini gimana? Aku tampak lebih langsing enggak? Suaminya itu terlalu jujur dan polos gitu. Walah mama, iki wis gembrot parah gitu. Pakai baju model motif apapun ya gembrot. Oh gitu aja kok repot gitu ya. Istrinya ngambek. Masuk kamar, pintu dibanting jedar, tengkurap, menangis, gagal kondangan. Gitu. Suami ini gak paham psikologi wanita. Istri wanita, nek wis kadung tengkurap, angel di rumah nih meneh, betul? Kecuali nek ono abang-abang 20 itu lagi budal gitu. Maksud saya, apa sih beratnya memuji, menghargai, berkata baik kepada istri yang sudah puluhan tahun mendampingi kita, ngopeni anak kita, ngopeni rumah kita, ngopeni kita, lah memuji sekali saja. Kalau lesan ini sulit memuji, ya pakai isaroh po mama. Nah, gitu. Padahal batine ala janjane ya padha ae. Gitu. Untuk sesederhana ini sulit bagi orang yang tidak pernah memuji, yang egonya masih sangat tinggi. Jamaah rahimakumullah. Hati-hati. Kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Itu kaitannya dengan takwa. Satu kalimat bisa membuat keluarga yang kita bangun itu berantakan. Apa itu? Seorang suami yang berkata kepada istrinya, wong wedok kisane opo gitu. Ya, wong wedok kisane opo. Padahal dia puluhan tahun diladeni sama istrinya. Atau satu kata, bisa menjadikan seluruh amal kebaikan, pahala, sepanjang kita berkeluarga, habis-bis tak bersisa karena kufur nikmat. Apa itu? Seorang wanita yang ngomong kepada suaminya, selama berkeluarga denganmu, aku gak pernah bahagia. Sing lanang gak terima podo aku gitu. Dadi bojomu tambah soro begitu ya. Ini kufur nikmat. Puluhan tahun menikah, ngomong gak pernah bahagia. Sementara anaknya pitu. Bayangkan itu. What goes on? Ngomong gak bahagia tapi metang. Terus. Ini namanya kufur nikmat. Hati-hati dengan kata-kata. Kalau gak bisa berkata baik, lebih baik diam. Orang yang gak bisa berkata baik, pelit, memuji, menghargai, itu pertanda, indikator egoismenya masih terlalu tinggi. Seolah-olah dirinya yang paling hebat, dirinya yang pantas untuk dipuji. Waktunya tinggal 2 menit. Oleh karena itu, yang kedua, beri sesuatu yang kamu cintai. Bukan sekedar sisa, tetapi sesuatu yang kita cintai, termasuk egoisme, barang yang terbaik kita berikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak disebut albir, kebaikan, sebelum engkau memberikan sesuatu yang engkau cintai. Yang ketiga, yuk sekali sehari minta maaf dulu
kepada keluarga, tetangga, istri kita. Jangan nunggu minta maaf. Jangan nunggu dimintai maaf. Ini gampang tetapi sulit. Hadis panjang, ada seseorang yang Rasulullah menyebut hadza min ahli jannah. Sampai 3 kali. Padahal orang itu nggak dikenal, tidak terkenal, sampai sekarang namanya tidak disebut. Lalu ada seorang sahabat yang dingkek, apa amalan orang itu kok sampai disebut ahli surga. Bermalam di rumahnya nggak ketemu. Sampai dia Blokosuto bertanya, apa amalanmu? Dia mengaku tiap malam sebelum tidur dia ingat-ingat siapa saudara, teman, tetangga, keluarga yang bencekno, yang menyakiti. Malam itu tanpa diminta dia maafkan. Tanpa iri, tanpa dengki, tanpa benci. Amalnya biasa-biasa saja, tapi dengan itu mengantarkan dia masuk surga. Nah, hewan sudah kita sembelih, pertanyaannya apakah egonya sudah ikut disembelih atau belum? Oke, karena itu mulai hari ini bawa pulang satu tekad kecil, pilih satu ego yang mau kinya sembelih. Ya, besok pagi sembelih satu-satu. Karena yang terbiasa menyembelih egonya, Allah akan besarkan jiwanya. Hasilnya luar biasa. Daging dibagikan, dampaknya hati kita jadi lapang dan hubungan keluarga kerabat membaik. Jadi kurban itu simulasi. Kalau kita bisa mengorbankan kambing yang kita sayang, mestinya kita bisa mengorbankan ego yang merusak relasi kita. Semoga Idul Adha tahun ini jadi bukti bahwa kita berani menyembelih aku demi Engkau ya Allah. Idul Adha bukan hanya tanggal merah, tetapi momentum titik balik dengan satu tekad kita menjadi lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.